괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumahari dengan NPM 0227231145. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi terkait teknik analisis data metode etnografi. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan materinya. Nah, pasti teman-teman bingung apa sih yang dimaksud dengan teknik analisis data metode etnografi. Jadi, teknik analisis data metode etnografi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat atau kelompok tertentu melalui observasi partisipatif dan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Ada beberapa penjelasan lebih rinci mengenai teknik analisis data metode etnografi. Baik, yang pertama ada pengumpulan data yang dimana dimaksud dalam etnografi data dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi langsung, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi video atau audio. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dalam waktu yang lama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan dinamika sosial yang terjadi. Kedua yaitu transkripsi dan coding. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah transkripsi, yaitu mengubah catatan tangan atau rekaman audio atau video menjadi teks yang dapat dianalisis. Setelah transkripsi, data tersebut diperoleh kode atau label untuk mengidentifikasi tema atau konsep utama yang muncul dalam data tersebut. Proses ini disebut encoding. Yang ketiga ada analisis tematik, yaitu salah satu teknik analisis yang umum digunakan dalam etnografi adalah analisis tematik. Ini melibatkan identifikasi tema atau pola dalam data yang dapat membantu menjelaskan perilaku atau kepercayaan subjek penelitian. Analisis ini seringkali dilakukan dengan bantuan perangkat lunak analisis data atau qualitative data analysis software yang membantu dalam mengorganisir dan menganalisis data secara sistematis. Keempat, ada pemetaan konsep. Pemetaan konsep adalah teknik lain yang digunakan untuk mengorganisir data etnografis. Ini melibatkan pembuatan peta konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang ditemukan dalam data. Pemetaan konsep membantu peneliti memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dan bagaimana mereka membentuk makna dalam konsep budaya atau sosial tertentu. 5. Ada narasi. Teknik naratif digunakan untuk menyusun cerita atau narasi berdasarkan data yang diperoleh.
membantu peneliti memahami pengalaman subjektif dari subjek penelitian dan bagaimana mereka memahami dunia di sekitar mereka. Narasi ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses dan peristiwa yang terjadi selama penelitian. Keenam, yaitu ada refleksi. Refleksi adalah proses di mana peneliti mempertimbangkan peran mereka dalam penelitian dan bagaimana pengalaman pribadi mereka mungkin mempengaruhi interaksi data. Refleksi membantu memastikan bahwa analisis data dilakukan secara objektif dan sensitif terhadap teks budaya dan sosial. 7. Yaitu ada validasi dan reliabilitas. Validasi dan reliabilitas adalah aspek penting dari analisis data etnografis. Validasi melibatkan pengecekan apakah data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Sementara reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian jika dilakukan ulang oleh peserta. Yang kedelapan ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi temuan peneliti dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain. Ini membantu memastikan bahwa temuan tidak bersifat subjektif dan dapat diandalkan. Dalam konteks etnografi, triangulasi bisa berarti membandingkan observasi lapangan dengan wawancara atau yang baik. Kesembilan yaitu ada pengkodean terpisah atau separate coding. Ini adalah proses di mana peneliti mengkode data secara terpisah berdasarkan tema atau aspek tertentu. Misalnya nih, satu set data mungkin dikodekan untuk perilaku sosial, sementara satu set lainnya untuk mempercayakan budaya. Pengkodean terpisah membantu dalam memfokuskan analisis pada aspek-aspek spesifik dari data. Itu yang ke-10, pengkodean campuran atau mixed coding. Sebaliknya, pengkodean campuran melibatkan penggunaan lebih dari satu kode. Dalam analisis data ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana berbagai tema atau konsep saling berinteraksi dan berhubungan dalam konteks yang lebih luas. 11 yaitu analisis kontekstual. Analisis kontekstual berfokus pada pemahaman konteks di mana data dikumpulkan. Ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku dan kepercayaan subjek penelitian. Dengan memahami konteks, peneliti dapat memberikan interpretasi yang lebih mendalam dan bermakna terhadap data. Yang ke-12 itu ada penggunaan teknologi. Dalam beberapa kasus, teknologi digital seperti perangkat lunak, analisis data, aplikasi wawancara, dan platform media sosial dapat digunakan untuk membantu dalam pengumpulan dan analisis data. Teknologi ini dapat mempercepat proses analisis dan
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Baik, yang ke-13 itu ada etika penelitian. Aspek etika sangat penting dalam penelitian. Etnografi penelitian harus memastikan bahwa mereka mendapatkan persetujuan informasi dari subjek penelitian dan menjaga kerahasiaan serta hak-hak mereka. Selain itu, peneliti juga harus reflektif terhadap dampak penelitian mereka dan berbagai hasilnya dapat mempengaruhi komunitas yang diteliti. Yang ke-14 itu ada pelaporan temuan. Setelah analisis selesai, temuan peneliti harus disusun dan dilaporkan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Ini melibatkan penyusunan laporan yang mencakup metodologi, hasil diskusi, dan kesimpulan. Laporan yang baik harus mampu menyampaikan temuan penelitian secara efektif kepada audiens yang relevan, baik itu akademisi, praktisi, atau masyarakat umum. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat melakukan analisis data etnografis secara komprehensif dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang fenomena sosial atau budaya yang sedang diteliti. Proses ini membutuhkan ketelitian, kepekaan terhadap konteks, dan pemahaman yang mendalam tentang metodologi penelitian kualitatif. Baik, selanjutnya kita masuk pada metode etnografi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya mendapatkan data visual yang kaya, menangkap perilaku dalam situasi kompleks, menganalisis informasi secara mendalam, menangkap gambaran besar dan pandangan holistik, mengungkap kualitas budaya atau pengalaman suatu kelompok, memberikan informasi terperinci dan autentik tentang subjek penelitian. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama, memerlukan persiapan yang signifikan, sulit untuk mengumpulkan data secara real time, memerlukan fasilitator terlatih khusus, memerlukan banyak partisipan riset, sulit menganalisasikan temuan. Temuan suatu studi etnografi mungkin tidak berlaku pada konteks lain. Terbuka untuk menelistir kehadiran penelitian dapat mempengaruhi perilaku partisipan, menimbulkan pertimbangan etis seperti informate counter, kerahasiaan, dan privasi. Peserta etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang memeriksa karakteristik suatu komunitas. Etnografi berdasarkan pada pengamatan dan interpretasi penelitian terhadap budaya dan perilaku partisipan. Baik, selanjutnya kita masuk pada teknik analisis data. Etnografi adalah teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku manusia dan pola budaya. Teknik ini juga disebut etnometodologi. Teknik analisis data etnografi meliputi analisis domain, yaitu menganalisis data dari pengamatan, wawancara, dan pengamatan deskriptif. Analisis taksonomi, menyusun matriks penelitian berdasarkan fokus yang dipilih peneliti. Analisis komponen,
mempertanyakan data yang sudah ditemukan untuk memperdalamnya. Analisis tema yaitu mendeskripsikan karakteristik kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Selain itu, teknik analisis data etnografi juga dapat menggunakan pendekatan berikut: etnografi semiotik, etnografi kritis, etnografi reality studi versus etnografi holistik. Proses analisis data etnografi menggunakan pencelupan data, yaitu membiasakan diri dan informasi yang dikumpulkan. Pengkodean yaitu mengkategorikan data ke dalam tema atau konsep. Triangulasi temuan yaitu membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan keadaan interpretasi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung. Kesimpulannya adalah teknik analisis data etnografi adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Namun metode ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang budaya suatu kelompok masyarakat. Baik, itu saja buat video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.